Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu tanggal 29 Januari 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI dengan tema ibadah Hidup Menurut Kehendaknya. Ibadah sore hari ini menggunakan liturgi leksionari baku. Berita gereja. Kegiatan Bible Kring Blok 1 hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 pukul 18 di tempat Bapak Ibu Agus Sartono, Jalan Mustokawani Tengah, Semarang. Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan perjamuan kudus pada kebaktian hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pagi dan sore, dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Marilah kita awali kebaktian pada sore hari ini. Kita akan awali dengan Kidung Pujian 14 bait 1 dan 2. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing yang menuntun kita memasuki ibadah pada saat ini diambilkan dari kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu? Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 14 bait 3. Kidung Jemaat 14 bait ketiga, muliakanlah Tuhan Allah.
perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan memuji pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Kidung Jemaat 467. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang makasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambilkan dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 yang demikian firman-Nya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan salam damai. Dengan posisi masih berada di tempat, kita sambil mengatupkan tangan, kita memberi salam kepada saudara-saudara terkasih, depan, belakang, kiri, kanan. Salam damai. Salam, damai
kita akan memuji dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 378 bait 1 dan 5 yang diperbuat Allahku. Kidung Jemaat 378 bait 1 dan 5. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari, terima kasih berkat-Mu atas hari-hari yang kami boleh lalui. Terima kasih Engkau boleh persekutuan kami dalam ibadah kami pada saat ini. Di dalam roh dan kebenaran kami bersama-sama bersekutu, datang ke hadirat-Mu, berkatilah kami di dalam ibadah kami pada saat ini Bapa. Dari awal sampai akhir Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Biarlah boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang ditaburkan kepada kami boleh menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Suruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Mika 6 ayat 1 sampai 8. Yang demikian firman Tuhan. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi.
Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 15. Dari lembaga kitab diberi judul Siapa yang Boleh Datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar. Jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang memandang hina orang yang tersingkir, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambilkan dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 31. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak
akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seseorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, yang demikian firman-Nya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadangkala di dalam hidup kita ini memiliki pendapat dan menganggap bahwa pendapat kita itu yang paling baik, yang paling benar. Tapi saudara, tentunya setiap orang itu bertumbuh, demikian juga pemikirannya bertumbuh dan pendapatnya tentu juga bertumbuh sesuai dengan pemikiran dan pemahaman yang semakin dimengertinya. Jadi tidak ada satupun pendapat yang paling baik, yang paling benar dan menjadi satu-satunya ukuran, karena mestinya setiap orang itu selalu mengalami pertumbuhan. Nah, saudara, mari kita belajar dari para murid. Mereka mengalami pertumbuhan, baik secara pemahamannya, tetapi juga secara perilakunya. Kalau mereka mengalami pertumbuhan di dalam pemahaman dan perilakunya, itu bukan karena mereka mampu berpikir sendiri dan mengembangkan buah pemikirannya sendiri, tidak. Tetapi itu buah dari pembelajaran mereka, buah dari proses perkembangan rohani mereka, di mana mereka belajar dari Sang Guru Agung yang terus-menerus mengajarkan kepada para murid. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari mereka tentu kita perlu mendengarkan Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mendengarkan dan bahkan pada saat-saat tertentu harus menyerahkan hal-hal yang tidak terpikirkan dan bahkan mungkin bertentangan dengan kesenangan dan keinginan atau kehendak kita sendiri, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Guru Agung kita itu. Nah, saudara, ucapan bahagia ini adalah awal dari pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid dan orang banyak. Tuhan Yesus, Guru segala kebenaran, itu sedang mengajar para murid-muridnya. Satu hal yang bisa kita pelajari di sini, yang pertama itu adalah bahwa mengajar dan belajar itu penting. Nah, bagi kita yang memiliki pemahaman, perlu mengajarkan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Tetapi kita sendiri perlu belajar dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita dan dari Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajarlah dari para murid menjadi murid yang sempurna, yang tulus, yang mau untuk terus-menerus diajar. Dan seorang yang murid yang benar, yang baik itu dikatakan menjadi murid yang sempurna ketika ia itu telah menyelesaikan pelajarannya. Ia mau mendengarkan dan menyelesaikan pelajarannya itu. Dan itu kemudian dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ini mengaku bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya, pertama-tama yang harus mewujud itu adalah pengakuan yang muncul di dalam tindakan kita bahwa ia adalah sungguh-sungguh guru kita. Kalau ia adalah sungguh-sungguh guru kita yang mengajari kita, maka apa yang ia ajarkan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang itu bukan bagian dari kesenangan kita. Mungkin bukan bagian dari keinginan kita, tetapi karena itulah yang diajarkan oleh Sang Guru Agung kita, maka itu yang harus kita lakukan. Saudara,
khotbah Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar informasi. Ketika kita mendengarkan informasi, berita di televisi atau apapun, ya sudah, itu sekedar menjadi informasi tanpa membawa perubahan apa-apa bagi kita, tidak menjadi persoalan. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus ini dimaksudkan untuk membawa kita kepada suatu pengalaman, untuk mengalami bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mengalami itu mewujud di dalam suatu tindakan. Ini ajakan untuk menilai, memahami, dan melakukan yang sebenarnya, yang seharusnya sebagai murid-murid Tuhan di dalam dunia yang sementara ini, di dalam kehidupan dunia yang sementara ini, dibandingkan dengan kehidupan abadi yang akan kita terima. Kehidupan di dunia ini sifatnya memang hanya sementara, tetapi ada hal yang abadi yang akan kita terima, yaitu kerajaan sorga. Nah, karena itulah maka pengajaran Tuhan Yesus itu berada di dalam konteks tentang kerajaan sorga. Bagi setiap orang yang mau berada di dalam kerajaan sorga, sekarang ini harus melibatkan diri memasuki kehidupan sebagaimana seharusnya semestinya kehidupan di kerajaan sorga itu. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu bukan sekedar didengarkan, kemudian diketahui, tetapi tidak membawa perubahan apa-apa di dalam kehidupan kita, tetapi mestinya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu kita dengarkan, kita mengerti, dan kemudian membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ucapan bahagia, sabda bahagia hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengalami, sungguh-sungguh mengerti bahwa apa yang kita alami itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang mendidik kita, yang kemudian memberikan pengertian kepada kita dan membuahkan buah-buah kehidupan yang baik di dalam kehidupan kita. Sabda bahagia ini sesungguhnya adalah identitas dari para murid, ciri orang beriman, sifat-sifat orang beriman yang harus dilakukan sebagai orang beriman. Kata bahagia ini kata yang cukup umum dan artinya diberkati, baik, selamat, beruntung, istimewa. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang, berbahagialah kamu. Kata ini kita dengarkan di awal dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita mau memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, perintah, sabda untuk berbahagia ini bukan hanya tentang kesenangan, keinginan yang terpenuhi. Bukan hanya sekedar perasaan yang sederhana yang ada di dalam diri kita, menemui sesuatu yang membuat kita kemudian berbahagia. Tetapi jauh lebih dalam daripada itu semua. Jenis kebahagiaan yang hanya bisa datang jika kita menyelaraskan diri dengannya. Jika kita menyelaraskan diri dengan konteks kehidupan kita di dalam lingkup kerajaan Tuhan. Jika kita mau mendengarkan firman-Nya, meresapkannya di dalam kehidupan kita dan mewujudkannya di dalam kehidupan kita. Sebuah kebahagiaan yang memampukan kita untuk melewati segala sesuatu. Sebuah kebahagiaan yang memampukan kita untuk melewati segala kesulitan, segala tantangan. Jadi orang Kristen itu tidak berbahagia kalau
seperti pemahaman umum yang kalau diberkati itu kan pemahaman umumnya itu hanya soal rezeki, soal sehat, soal segala sesuatu itu dimudahkan. Nah, kalau semua mudah ya untuk apa kita belajar dari Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan kita itu jauh lebih dari semuanya itu. Janji-janji berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bukanlah sekedar janji seperti yang dijanjikan oleh orang-orang tertentu ketika mencalonkan diri. Tetapi janji untuk terus menyertai di dalam setiap perjalanan hidup umat manusia, dan karena itulah maka seseorang bisa berbahagia kalau bisa meresapkan janji Tuhan itu di dalam kehidupannya. Bentuk kebahagiaan yang kadang-kadang tidak masuk akal bagi orang lain, bagi orang banyak. Karena memang bentuk kebahagiaan ini hanya masuk akal di dalam konteks kerajaan Tuhan itu. Sama seperti orang tidak bisa memahami bagaimana Tuhan itu menjadi manusia. Bagaimana Tuhan mati di kayu salib, tidak masuk akal. Tetapi kita bisa mengimaninya. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga bisa mengimani sabda bahagia ini di dalam kehidupan kita? Itu hanya bisa kita imani kalau kita berada dan masuk di dalam konteks kerajaan sorga, kerajaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan itu tidak bergantung kepada kekayaan, kebahagiaan itu tidak bergantung kepada kesehatan, tidak bergantung kepada status sosial, tidak bergantung kepada orang, tidak bergantung kepada prestasi, tidak bergantung kepada jabatan, tidak bergantung kepada penghargaan orang terhadap kita. Karena kebahagiaan itu adalah pemberian Tuhan semata-mata yang telah ada di dalam diri kita. Karena kita berada di dalam konteks, dalam lingkup kerajaan Tuhan. Di dalam Tuhan, hidup ini tidak diatur oleh pemikiran-pemikiran manusia, kesenangan-kesenangan manusia, kehendak-kehendak manusia. Tetapi di dalam Tuhan, hidup itu diatur oleh kehendak Tuhan. Kebahagiaan kita itu sangat bergantung kepada penyelarasan kita terhadap kehendak Tuhan. Duka cita, kemiskinan, kelemah lembutan, itu adalah contoh-contoh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk membongkar semua pemikiran manusia yang keliru selama ini. Saudara, sabda bahagia hari ini menyebutkan tentang berkat-berkat yang akan kita terima kalau kita ini menjadi murid-murid Tuhan. Tetapi juga harga yang harus kita bayar dan apa yang harus kita pertaruhkan untuk menerima berkat kebahagiaan di dalam Tuhan itu. Dia katakan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara, orang miskin itu memang tidak berdaya. Banyak orang menganggap bahwa kekayaan itu adalah tanda berkat. Bahkan satu-satunya tanda berkat. Saya diberkati Tuhan dengan ini, dengan itu. Sering kita mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Padahal saudara, ada banyak orang miskin di dunia ini.
Termasuk orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berada dalam penjajahan Romawi. Mereka di dalam kondisi kemiskinan. Apakah orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang bernasib sial, tidak mendapatkan berkat Tuhan? Padahal Tuhan tetap memperhatikan orang-orang ini. Karena itulah Tuhan mengajar kita untuk membangun kehidupan rohani kita, merombak pemahaman kita. Sehingga dengan demikian, dengan membangun kehidupan rohani kita, itu akan mengantar kita kepada hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan karena itulah maka ia disebut orang yang berbahagia. Orang yang kaya belum tentu itu bisa membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Tetapi justru dengan kemiskinannya, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Allah melalui Tuhan Yesus mendatangi orang-orang miskin itu, dan ia bisa membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena itulah ia disebut sebagai orang yang berbahagia. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, orang yang berduka cita itu adalah orang yang berani mengungkapkan rasa duka citanya. Orang yang tidak membohongi dirinya sendiri. Orang yang berani meletakkan segala kegelisahan hatinya, kesusahannya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang demikian inilah adalah orang-orang yang memiliki harapan. Tetapi orang-orang yang memahami diri, bagaimana kabarnya? Oh baik, luar biasa. Padahal sedang tidak baik-baik saja. Tetapi jika dia berani mengakui akan kedukaannya, kesusahannya, kesulitannya, ia akan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang berbahagia. Berbeda dengan orang yang mengaku baik-baik saja, tidak ada persoalan, tidak ada masalah apa-apa. Maka harapannya itu adalah harapan yang kosong. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, lapar itu adalah salah satu akibat dari kedegilan hati manusia terhadap sesamanya. Orang tidak memperhatikan sesamanya. Apakah itu lapar rohani yang disebut sebagai lapar kebenaran, apakah itu lapar jasmani? Itu semua karena kedegilan hati manusia yang tidak mau memperhatikan kebutuhan sesamanya. Namun saudara, orang yang merasa lapar dan haus akan kebenaran, ia akan berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Dan orang-orang yang merasa lapar dan haus akan kebenaran ini adalah orang-orang yang berani untuk berbagi santapan bagi sesama. Apakah itu santapan rohani, apakah itu santapan jasmani? Nah, bagi orang-orang yang demikian, maka haus dan lapar ini bisa diperingan karena ia akan diberikan, ditambahkan segala sesuatu karena ia akan terus berusaha. Dan dikatakan oleh kitab suci, oleh Tuhan Yesus sendiri, manusia memang hidup tidak hanya dari roti saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ini memberikan pengajaran kepada kita. Terjadinya kelaparan jasmani itu karena orang tidak mendapatkan juga santapan rohani. Bagi orang yang menerima santapan rohani, di mana ia merasa haus dan lapar akan kebenaran, maka ia akan berbagi santapan juga kepada orang-orang lain. Dan orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang berbahagia.
Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Saudara, orang diminta untuk hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi mau berbagi dengan orang lain, berbagi rasa, berbagi berkat, berbagi apapun. Nah, ingat ya, berkat itu jangan hanya dipahami tentang hal-hal yang fisik, hal-hal yang jasmania, tetapi tentu juga termasuk dengan hal-hal yang rohania. Dan orang-orang yang murah hati itu akan memberi dengan tulus. Ada orang-orang yang memberi tetapi tidak dengan tulus, dan ia dengan demikian bukanlah orang-orang yang murah hati. Dan orang-orang yang murah hati yang memberi dengan tulus, maka sesungguhnya ia tidak akan pernah kehilangan, karena Tuhan telah berikan kepada kita. Ingat kembali, berkat itu bukan hanya soal jasmani, tetapi juga soal yang rohani. Semuanya telah diberikan kepada kita. Kita berada di dalam lingkup kerajaan sorga. Jadi kita tidak pernah kekurangan meskipun kita mau berbagi kepada orang-orang lain. Berarti orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera, dan ia menginginkan kedamaian ada di bumi seperti kedamaian ada di sorga. Dan karena itu murid-murid Tuhan Yesus diharapkan untuk menjadi pembawa damai untuk orang-orang yang bersedia memberikan pengampunan. Dan itu adalah tugas pokok mereka, memberikan damai dan pengampunan. Orang yang melakukan tugas pokoknya, maka Tuhan akan memberikan upahnya, karena tugas pokok itu diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang berbahagia. Dan bahkan bukan hanya upah yang akan diberikan oleh yang memberikan perintah kepada kita, tetapi bahwa ketika kita sudah menjadi pembawa damai, kita pun dalam tanda kutip menerima upah kita, hidup di dalam damai. Bukankah itu adalah upah yang terbesar? Dan karena itulah maka kita berbahagia kalau kita ini menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang dianiaya. Dianiaya kok berbahagia, sangat tidak masuk akal. Saudara, penganiayaan itu ada di dunia ini, di mana-mana itu timbul penganiayaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengalami penganiayaan. Tetapi justru karena adanya penganiayaan terhadap Tuhan Yesus, itulah yang membawa kita menerima keselamatan, dan bukankah itu kebahagiaan? Dan guru agung kita mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Ingat ya saudara, dianiaya karena kebenaran, meskipun penganiayaan karena alasan apapun saja itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kita dianiaya karena kebenaran, itu kita disebut orang berbahagia. Dan itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus yang membawa kebahagiaan kepada kita. Yang kemudian harus kita pelajari kemudian adalah kita harus menjaga agar kita ini tidak menjadi sumber aniaya bagi orang lain, tidak menganiaya orang lain. Karena itu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau karena kebenaran kita menerima penganiayaan, maka upah kita itu telah nyata. Karena kita telah hidup di dalam lingkup kerajaan sorga. Dan itu akan mencapai penyempurnaannya.
Kalau kita tidak menjadi orang yang menganiaya orang lain, tidak menjadi sumber penganiayaan orang lain, bukankah itu juga kita sedang membawa kebahagiaan bagi orang lain? Membawa kebahagiaan bagi orang itu juga adalah kebahagiaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah sabda bahagia yang menjadi ukuran hidup di dalam perdamaian, hidup di dalam kebenaran, hidup yang mau berbagi, hidup yang mau terus belajar. Marilah kita nilai. Marilah kita menilai diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup di dalam nilai-nilai yang ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam lingkup kerajaan Tuhan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia? Ataukah kita hidup dengan nilai-nilai lain, nilai-nilai kita sendiri, pemahaman kita sendiri, bahwa bahagia itu seperti ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita ini telah sekian lama menjadi orang Kristen, namun perlu setiap kali bagi kita untuk memeriksa diri kita sendiri dengan jujur dan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Setiap kali kita perlu ketika kita datang kepada Tuhan di dalam renungan-renungan pribadi kita, setiap malam sesudah segala sesuatu selesai kita lakukan, menjelang akhir dari aktivitas kita untuk beristirahat, kita perlu merenungkan kembali nilai-nilai apa yang kita lakukan, yang kita anut di dalam kehidupan kita, yang mendominasi hidup kita. Apakah nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan, atau nilai-nilai kita sendiri, keinginan kita sendiri? Ini tidak main-main. Karena itu diajarkan oleh Tuhan Yesus di bagian yang paling awal. Bagi orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, meskipun mungkin ia harus mengalami penderitaan, meskipun mungkin ia harus mengalami kelaparan, meskipun ia harus mengalami penganiayaan, tetapi ia harus dan tetap mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya karena ia berada di dalam lingkup kerajaan surga. Janji itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bukan janji tanpa penderitaan, tanpa kesusahan, tanpa perjuangan, tanpa mau belajar. Pokoknya dari Gusti Yesus selamat mlebu surga. Bukan seperti itu. Kekristenan kita juga tidak ditentukan oleh kapan kita dibaptis. Ya, meskipun baptis itu penting dan harus kita lakukan, baptis itu pertanda kesediaan kita untuk hidup di dalam nilai-nilai Kristen. Ya, selain tentu bahwa itu adalah pertanda pembasuhan oleh darah Kristus sehingga kita dikuduskan dan disucikan.
tetapi itu juga menjadi pertanda bagi kita bahwa kita hidup di dalam nilai-nilai Kristen. Tidak ditentukan oleh pandaian kita, meskipun kita harus tetap menjadi orang yang pandai. Tidak ditentukan oleh prestasi kita, ya tetap kita harus berprestasi bagaimanapun juga. Ya, itu adalah bagian dari kehidupan yang harus selalu kita kembangkan. Tidak bergantung kepada seberapa besar persembahan yang kita berikan kepada kita. Nabi Mika mengingatkan, bahkan kalaupun mempersembahkan anak sulung, itu tidak akan menjadi berguna. Karena apa? Karena keliru memahami makna persembahan itu. Persembahan itu adalah ungkapan syukur kita dan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi persembahan itu penting. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah persembahan itu sebagai bagian dari cara kita untuk memaksa Tuhan memberikan sesuatu yang lebih. Sebagai cara bagi kita untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu dengan korban penghapusan dosa. Karena yang menyucikan dosa-dosa kita itu hanyalah Tuhan Yesus. Dan persembahan itu adalah ungkapan syukur kita karena korban keselamatan yang sekali untuk selama-lamanya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Dan ungkapan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi nilai-nilai kekristenan kita itu ditentukan oleh bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita memperlakukan sesama kita di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, apakah kita berbahagia hari ini? Apakah kita sudah hidup menurut kehendak Tuhan, hidup di dalam kerajaan Tuhan, sebagaimana seharusnya murid-murid Tuhan? Mari terus belajar dari Sang Guru Agung kita. Mari terus memahami apa yang Ia kehendaki di dalam kehidupan kita, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan periksalah, carilah kerajaan Tuhan, tidak perlu di mana-mana, tetapi di dalam diri kita sendiri. Apakah kita telah hidup di dalam kerajaan Tuhan? Dan kebahagiaan itu akan ada kalau kita melakukan kehendak Tuhan dan kalau kita memperlakukan sesama kita dengan baik. Maka berbahagialah kamu. Tuhan memberkati kita semua. Sening bagi kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang berbahagia karena kami telah hidup di dalam lingkup kerajaan sorga. Apapun yang kami alami, kami yakini bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mendidik, mengajar, dan membimbing kami untuk tetap hidup di dalam lingkup kerajaan sorga, dan dengan demikian kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Bapa, di tengah-tengah kebahagiaan kami di dalam beribadah ini, kami mengingat akan keberadaan umat anak-Mu manusia, anak-Mu umat manusia di dunia ini yang masih berada di dalam situasi yang memprihatinkan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan berikan sehingga segala sesuatu boleh menjadi lebih baik lagi. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Berkatilah kami, pulihkan kami, berkatilah setiap usaha di dalam kami mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Biarlah kami boleh dengan tekun, dengan setia melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajar kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan bagi anak-anak-Mu, umat manusia yang berada dalam situasi yang lebih sulit lagi, karena bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, penderitaan apapun saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan bumi manapun. Kita berkati, bahwa pulihkan, dan ajar kami supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang membutuhkan ini. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu di GKJ Bululor. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh seiring dengan sejalan dengan pengertian-pengertian kami. Berkatilah setiap unsur jemaat-Mu dari orang tua sampai dengan anak-anak. Berkatilah setiap warga jemaat, setiap pelayan jemaat, sehingga kami melalui jemaat Tuhan di GKJ Bululor ini, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Bapa, berkatilah di dalam setiap pergumulan, baik karena pendidikan, kesehatan, pergumulan keluarga, pergumulan apapun saja yang terjadi, kiranya kami boleh selalu menyerahkan diri kami dan berharap pada pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Saudara kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita akan menghaturkan persembahan. Adapun dasar persembahan diambilkan dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita akan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 439, bait 1 dan 4. Bila toban keras melanda hidupmu. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai.
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa pada sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah dengan jemaat-Mu di GKJ Mululor ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan. Boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami boleh semakin setia. Kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan, di dalam kami mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Pendeta kami, Bapak Bambang Wijayanto SSI Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa memberkati, baik itu di dalam kesehatannya, di dalam kehidupan keluarganya, maupun di dalam pelayanannya, dimanapun Bapak Pendeta Bambang Wijayanto ini berada. Dan pada sore hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar supaya persembahan ini bermanfaat bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga boleh mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sebentar lagi Tuhan kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Engkau sendiri yang akan mengantarkan kami hingga kami boleh sampai ke tempat rumah kami dan kami boleh berkumpul dengan keluarga kami. Dengan membawa kasih, damai sejahtera hanya dari Engkau saja Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 436, bait pertama dan kedua.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku